Nih, jadi metode cakram. Jadi ada dua jenis. Jadi ada benda putar yang diputar mengelilingi sumbu X. Mengelilingi sumbu X dan mengelilingi sumbu Y. Mengelilingi sumbu X itu berarti dia diputar searah sumbu X. Contohnya yang seperti gambar ini. Jadi bagaimana cara mencari volumenya? Jika diketahui ini adalah kurva dengan persamaan Y sama dengan Fx, di mana batasannya dari A menuju B, maka kalau dia diputar searah sumbu X untuk mencari volume yang saya arsir ini, volume benda ini berapa, maka kita bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi volumenya adalah Pi dari A menuju B Y kuadrat dx, atau sama aja dengan Pi integral A menuju B fungsi fx dikuadratkan dx. Nah, ini hampir sama dengan yang luas kemarin. Yang membedakan di sini dia dikalikan Pi dan fungsinya itu dikuadratkan. Kalau kemarin kan luas itu hanya fx ya, integral A menuju B fx dx. Tapi kalau volume itu fungsinya dikuadratkan dan dikalikan dengan Pi. Nah, kenapa dikalikan dengan Pi? Karena di sini kan alasnya ini kan berbentuk lingkaran ya. Nah, coba dibuka kembali untuk materi SMA-nya. Kalau mau mencari volume itu kan luas alas dikalikan dengan tinggi ya. Nah, ini kan untuk alasnya sendiri bentuknya lingkaran, maka ada Pi-nya. Pi itu berapa? 3,14. Nah, ini contohnya. Jadi bisa dilihat di sini, tentukan volume benda putar yang terjadi jika bidang datar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X, sumbu X dan garis X sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Jadi kuncinya di sini ya. Ini kurvanya, jadi kita gambar dulu kurva Y sama dengan X, lalu batasnya adalah sumbu X dan garis X sama dengan 3, lalu dia diputar mengelilingi sumbu X. Nah, kita gambar dulu. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Ini kurva Y sama dengan X. Y sama dengan X-nya ini. Yang garis ini, garis lurus ini. Kemudian garis X sama dengan 3, yang ini ya. X sama dengan 3 berarti kan X-nya 3. Berapapun Y-nya X-nya 3, berarti garis yang lurus ini. Berarti batasannya yang saya arsir biru ini. Kemudian dia diputar mengelilingi sumbu X. Nah, kalau diputar mengelilingi sumbu X, kita bayangkan sumbu ini kita putar, maka dia akan membentuk suatu volume atau benda kejal seperti ini. Nah, bagaimana cara mencari volumenya? Nah, kita kembali ke rumus yang tadi ya. Jadi integral, jadi volumenya adalah Pi dikalikan integral dari A menuju B fungsi fx dikuadratkan dx. Nah, sekarang kita lihat A-nya yang mana dan B-nya yang mana. Nah, A-nya itu titik awalnya. Titik awalnya yang mana? Titik awalnya berarti ini. Berarti X-nya sama dengan 0. Kemudian B itu adalah titik akhirnya. Dia menuju mana? Menuju X sama dengan 3. Berarti 3 ini adalah B-nya. Sedangkan titik asalnya ini adalah A. Jadi bisa kita tulis di sini Pi integral 0 menuju 3. Nah, fungsi fx-nya apa? Ini kan Y sama dengan X ya. Y itu kan fx. Berarti fx sama dengan X. Berarti fx-nya X dikuadratkan dx. Oke, saya tulis kembali di sini ya. Jadi untuk mencari volumenya itu Pi integral dari 0 menuju 3 X kuadrat dx. Nah, ini langsung kita integralkan ya, karena tidak ada konstanta lagi di depannya, berarti Pi dikalikan
pangkatnya ditambah 1 dibagi pangkat ditambah 1, 3. Dengan batasan 0 sampai 3. Sama dengan Pi dikalikan. Nah, diingat kembali, direview kembali ya. Ini cara menghitungnya yang atas dikurangi yang bawah. Berarti 3 pangkat 3 per 3 dikurangi 0 pangkat 3 per 3. Sama dengan Pi dikalikan 9 dikurangi 0. Sama dengan 9 Pi. Satuan volume. Jadi volume ini, nah volume benda putar ini, kerucut ini, yaitu 9 Pi. Nah, Pi-nya boleh kalian hitung, boleh ditulis Pi aja boleh. 9 dikalikan 3,14 ini berapa? Satuan volume. Yaitu tentang benda putar yang diputar searah sumbu X. Nah, sekarang yang diputar mengelilingi sumbu Y. Jadi kita bayangkan ya, kita bayangkan kurva ini diputar mengelilingi sumbu Y. Oke, jadi kita perhatikan gambar berikut ini. Misalkan ada fungsi Y sama dengan fx, di mana batasannya adalah A menuju B, di mana A ini ada di sumbu Y. Jadi untuk mencari volumenya, volume yang terbentuk jika benda itu diputar mengelilingi sumbu Y, yaitu Pi dikalikan integral A menuju B X kuadrat dy, atau Pi dikalikan, atau Pi integral A menuju B Fy kuadrat dy. Jadi bukan Fx yang dikuadratkan, tapi Fy-nya. Nah, Fy itu apa? Fy itu adalah kita mendefinisikan X sebagai apa, atau X sama dengan apa. Kan biasanya Y sama dengan apa gitu ya. Misalnya gini, Y sama dengan X plus 2. Nah, ini berarti fungsi Fx. Kalau Y sama dengan X plus 2. Ini fungsi Fx. Kalau fungsi Fy apa? Berarti kita definisikan X sebagai Y. Nah, ini berarti X-nya apa nih? Berarti X sama dengan Y dikurangi 2, itu ya. Kan dipindah ruas ya. Pindah ruas. Plus 2-nya pindah ke kanan. Jadi minus Y dikurangi 2 sama dengan X. Berarti X itu sama dengan Y min 2. Nah, X itu berarti dia Fy. Fy-nya berarti Y kurangi 2. Jadi sekali lagi, kalau dia mengelilingi sumbu Y, maka fungsinya itu harus didefinisikan sebagai X sama dengan apa. Nah, sebagai contoh ini, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh sumbu Y, kemudian ada kurva Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 2, dan garis Y sama dengan 5, diputar mengelilingi sumbu Y. Ini kurvanya ini Y sama dengan X kuadrat, kemudian ada garis Y sama dengan 2, garis Y sama dengan 5, dan dia diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, ini kalau kita gambar kurvanya, itu seperti ini ya. Nah, ini kurva Y sama dengan X kuadrat. Kemudian batasnya adalah garis Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 5. Maka ini daerah yang diarsir ini batasannya. Kemudian kalau dia diputar mengelilingi sumbu Y, maka dia akan berbentuk seperti yang saya gambar ini. Jadi seperti kerucut tapi ujungnya tidak lancip ya, tapi dia ujungnya datar seperti ini. Karena dia batasnya dari 2 ini dan 5. Seperti apa ya ini? Seperti gendang gitu ya bentuknya. Nah, bagaimana cara mencari volume gendang ini? Nah, caranya adalah karena dia diputar mengelilingi sumbu Y, maka fungsi Fx ini harus kita ubah dulu menjadi fungsi Fy. Jadi saya tulis di sini Y sama dengan X kuadrat.
Kalau kita mau mendefinisikan sebagai X, berarti X sama dengan apa? Kalau Y sama dengan X kuadrat, berarti X sama dengan akar dari Y. Gitu ya. Gimana bisa dapat akar? Ya masing-masing kita akarkan, misalnya gini. Akar X kuadrat itu kan sama dengan X ya. Nah, berarti X sama dengan akar Y. Berarti fungsi FY-nya adalah akar Y. Jadi sekali lagi untuk volume yang diputar mengelilingi sumbu Y, maka kita harus definisikan X sebagai Y. X sama dengan apa? Karena biasanya kan diketahuinya Fx ya. Kan biasanya diketahuinya Fx sama dengan X kuadrat. Nah, Fx ini kan Y. Y sama dengan X kuadrat. Maka kita harus balik dulu X sama dengan apa. Nah, itu kalau diputar mengelilingi sumbu Y. Oke, selanjutnya kita coba hitung ya integralnya atau volumenya. Jadi volumenya adalah Pi integral dari A menuju B. Karena dia diputar mengelilingi sumbu Y, maka Fy kuadrat dy. Sama dengan Pi. Nah, batas atas dan batas bawahnya yang mana? Nah, kita lihat ini dari 2 ke 5, dari bawah ke atas. Berarti A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 5. Jadi integral 2 menuju 5. Fy-nya, fungsi Fy-nya apa? Akar Y. Berarti akar Y dikuadratkan dy. Nah, sama dengan, oh ya, jangan lupa ya, kalau diputar searah sumbu Y, maka dia bukan dx, tapi dy. Kalau dia diputar searah sumbu X, maka volumenya di sini dx. Oke, kita lanjutkan. Pi. Nah, ini akar Y dikuadratkan. Akar Y dikuadratkan itu sama dengan Y ya. Integral 2 menuju 5 Y dy. Nah, Y ini pangkat berapa nih? Pangkat 1 kan? Nah, berarti tinggal kita hitung. Pi integral dari Y dy itu adalah pangkatnya ditambah 1, jadi 2 dibagi 2. Batasnya 2 sampai 5. Nanti tinggal kita hitung, yang atas dikurangi yang bawah. Jadi 5 kuadrat dibagi 2, dikurangi 2 kuadrat dibagi 2. Hasilnya 21 per 2 Pi satuan volume. Nah, ini untuk mencari volumenya. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara menghitung volume benda putar yang dibatasi oleh dua buah kurva. Nah, kalau tadi kan kurvanya hanya ada satu, yaitu fungsi fx. Nah, sekarang kalau ada 2 buah kurva, ada fx dan ada gx di sini fungsinya. Nah, kita bayangkan ya, ini kurvanya fx dan gx. Kalau saya arsir seperti ini. Nah, kalau diputar searah sumbu X, saya putar searah sumbu X, maka dia akan membentuk kayak kaleng ya, kayak kulit kaleng yang tanpa isi. Kalau dia dibatasi hanya satu kurva, itu seperti kaleng tapi kalengnya ada isinya. Tapi kalau 2 buah kurva, dia seperti kaleng tapi hanya kulitnya aja, hanya kalengnya aja. Bisa dibayangkan ya, seperti kaleng yang tidak ada isi kalau dia dibatasi oleh 2 buah kurva. Nah, bagaimana cara mencari volumenya? Maka untuk mencari volumenya, sama seperti yang luas kemarin, fx dikurangi gx, jadi fungsi yang di atas dikurangi fungsi yang di bawah, cuman di sini fungsi fx-nya dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan, jadi fx kuadrat dikurangi gx kuadrat, dengan batasan dari A menuju B, dan jangan lupa dikalikan Pi. Nah, ini rumusnya ya. Sebagai contoh bisa dilihat di sini, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 6X dikurangi X kuadrat dan Y sama dengan X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, ini ada 2 fungsi. Yang pertama ini, yang kedua ini.
Nah, karena soalnya tidak ada gambarnya, maka kita harus menggambar dulu untuk mengetahui mana yang di atas dan mana yang di bawah. Nah, ini ya, ini saya gambar seperti ini, kurang lebih gambarnya. Ini Y sama dengan X, garis lurus ini adalah kurva Y sama dengan X. Kemudian untuk yang melengkung, ini adalah kurva Y sama dengan 6X dikurangi X kuadrat. Nah, cara menggambarnya tidak usah saya jelaskan detail lagi ya, kan sudah saya jelaskan kemarin waktu menghitung luas ya. Atau bisa dibuka lagi nanti materinya, kalau menggambar fungsi itu seperti apa. Jadi kita misalkan X dan Y-nya ya. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Dan yang ini. Nah, kita lihat di sini. Berarti kan batasnya yang kuning ini ya. Yang kuning ini. Lalu mana yang lebih di atas? Nah, yang lebih di atas itu yang ini ternyata, yang 6X dikurangi X kuadrat, berarti ini akan menjadi Fx-nya, dan yang lebih di bawah akan menjadi Gx-nya. Nah, kemudian batasnya dari apa sampai apa, kan kita nggak tahu nih batasnya dari apa menuju apa. Maka kita harus cari titik potongnya dulu ya, titik potongnya di sini. Ini berapa? Dan ini berapa? Jadi dari apa menuju apa kita cari dulu. Caranya gimana? Caranya dengan menyamakan Y-nya. Jadi Y1 sama dengan Y2. Jadi X sama dengan 6X dikurangi X kuadrat. Lalu kita sama dengan kan 0, kita pindah ruas ya. Misalnya ini pindah ruas ke sini, ini pindah ruas ke sini. Minus jadi plus, plus jadi minus, sehingga hasilnya X kuadrat min 5X sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan, jadi X dalam kurung X dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti X-nya yang pertama adalah X sama dengan 0, dan yang kedua X min 5 sama dengan 0. Berarti X-nya yang kedua adalah 5. Jadi batasannya untuk X-nya yang pertama X sama dengan 0, dan yang kedua ini X sama dengan 5. Jadi batasannya A-nya 0 dan B-nya 5. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung ya. Kita hitung di sini. Jadi volumenya adalah Pi integral dari 0 menuju 5 Fx kuadrat dikurangi Gx kuadrat dx. Nah, selanjutnya kita masukkan Fx dan Gx-nya. Nah, Fx-nya yang di atas. Fungsi yang di atas yang mana? Fungsi yang di atas adalah yang 6X min X kuadrat. Berarti 6X dikurangi X kuadrat dikurangi Gx. Gx-nya yang lebih di bawah berarti X. X kuadrat. Oke, nah ini tinggal kita hitung ya. Kalau fungsi kuadrat itu seperti apa. Ini kita kuadratkan dulu, berarti 36X kuadrat, kemudian dikurangi 12X pangkat 3, terus ditambah X pangkat 4, dikurangi X kuadrat dx. Sehingga sama dengan Pi integral 0 menuju 5. Yang pangkatnya paling besar saya majukan ke depan biar enak ya. Berarti ini ditambah 35X kuadrat dikurangi 12X pangkat 3 dx. Nah, ini tinggal dicari. Pi kalikan, berarti berapa nih? X pangkat 5 per 5 ditambah integral 35X pangkat 2 berarti 35 dikali X pangkat 3 dibagi 3 dikurangi 12 dikalikan
Integral X pangkat 3 itu berarti X pangkat 4 dibagi 4. Di mana batasannya 0 sampai 5. Nah, ini silahkan dimasukkan ya. X-nya 5, yang di sini, dan yang di sini. Dikurangi X-nya diganti 0. Nah, nanti didapatkan hasilnya berapa. Silahkan nanti dihitung sendiri. Oke. Ini kalau diputar mengelilingi sumbu X. Selanjutnya saya akan melanjutkan kalau dia diputar mengelilingi sumbu Y. Jadi bagaimana kalau diputar mengelilingi sumbu Y ya. Jadi bisa dilihat di sini ada dua kurva. Yang pertama kurva FY dan yang kedua kurva GY. Sekali lagi kalau dia diputar searah sumbu Y, maka harus kita definisikan X sebagai apa, bukan Y sama dengan apa, tapi X sama dengan apa. Jadi dia fungsinya fungsi Y, bukan fungsi X. Oke, kemudian batasnya dari A menuju B. Kita lihat di sini ya. Nah, ini yang paling luar yang mana? Yang paling luar yang FY, yang paling dalam yang GY. Jadi sama luar dikurangi dalam. Atau kurva yang paling jauh dikurangi kurva yang paling dekat. Berarti P integral A menuju B, fungsi ini ya, batasnya A menuju B, fungsi FY yang paling luar atau yang paling jauh dikuadratkan dikurangi yang paling dekat dengan sumbu Y itu GY, GY dikuadratkan DY. Oke, sebagai contoh kita lihat di sini, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat, lalu ada batasnya Y sama dengan 3, diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Nah, di sini ada dua buah fungsi, ini dan ini, maka kita gambar dulu. Nah, ini saya gambar seperti ini ya. Y sama dengan 3X kuadrat, yang ini, Y sama dengan X kuadrat yang ini. Maka yang paling luar, ini yang paling dalam. Terus batasnya Y sama dengan 3. Nah, di sumbu Y ya. Ingat, kalau diputar searah sumbu Y, maka batasnya ada di Y. Jadi dari 0 sampai 3. Ini berarti A-nya, ini adalah B-nya. Nah, kemudian, nah ini kan masih Y sama dengan X ya. Nah, maka kita harus ubah dulu menjadi fungsi Y, fungsi X. Kita ubah dulu menjadi X sama dengan apa? Nah, yang ini dulu, Y sama dengan X kuadrat. Berarti X sama dengan akar Y. Berarti FY-nya sama dengan akar Y. Kemudian yang dalam, Y sama dengan 3X kuadrat. Maka X sama dengan apa nih? Biar gampang, ini ya, 3X kuadrat sama dengan Y. X kuadrat sama dengan Y dibagi 3. Berarti X sama dengan akar Y per 3. Atau mau ditulis akar sepertiga Y juga boleh. Nah, ini berarti GY-nya, karena dia lebih dalam. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus ya, karena sudah tahu FY dan GY-nya. Jadi, volumenya adalah P integral batasnya tadi 0 sampai 3. Fungsi FY-nya yang paling luar itu yang ini, berarti yang akar Y. Akar Y dikuadratkan, dikurangi GY-nya. GY-nya yang paling dalam ini ya, yang sepertiga Y. Akar sepertiga Y dikuadratkan. DY. Nah, ini tinggal kita hitung ya. Berarti P integral 0 menuju 3 Y dikurangi
Akar kalau dikuadratkan jadi hilang ya akarnya, jadi tinggal 1/3 Y dy. Nah, ini tinggal kita hitung saja integralnya. Y itu diintegralkan, sorry. Oke, Y itu diintegralkan Y pangkat 2 per 2 dikurangi 1/3 dikalikan Y kuadrat per 2. Batasnya 0 sampai 3 ya. Oke, ini tinggal dihitung aja ya. Tinggal dihitung aja. Hasilnya berapa? Berapa satuan volume. Mau disederhanakan begini boleh ya. Pi integral 0 sampai 3. Ini kan sama-sama Y ya. Sama-sama Y pangkat 1. Nah, ini kan 1 ya. 1Y dikurangi 1/3 Y. Berarti sama dengan 2/3 Y. dy. Nah, ini tinggal dihitung saja. Berarti Pi dikalikan 2/3 Y pangkat 2 per 2. Batasannya 0 sampai 3. Gitu, jadi tinggal dihitung aja. Ini bisa dicoret. Berarti sama dengan Pi dikalikan 1/3 Y kuadrat. Batasannya 0 sampai 3. Masukkan aja, berarti Pi batas atas 1/3 kali 3 kuadrat dikurangi 1/3 kali 0 kuadrat. Sama dengan Pi kali berapa nih? 3 satuan volume atau 3Pi satuan volume.